Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang 3 aplikasi yang sudah gagal bayar ya. Dimana 3 aplikasi ini, yang pertama teman-teman ya, ada modal ya, itu sudah gagal bayar ya, kurang lebih 2 bulan ke atas lah ya, kurang lebih ya. Ada modal yang pertama, dan yang kedua uang Mei teman-teman. Jadi sudah gagal bayar juga karena sudah melebihi 1 bulan teman-teman ya. Kemudian yang ketiga pinjam yuk. Jadi di video kali ini saya akan membahas 3 aplikasi ini yang sudah gagal atau telat bayar. Jadi buat kalian yang penasaran atau kalian saat ini gagal di aplikasi 3 tersebut, kalian bisa simak terus video ini karena saya akan berbagi sesuai pengalaman ya. Karena di video-video saya sebelumnya itu saya selalu berbagi teman-teman ya, berbagi tentang aplikasi yang gagal ya. Karena di sini kami ada aplikasinya, bukan kami hanya bicara-bicara terus, bukan. Karena ada faktanya, istilahnya aplikasinya yang masih belum dibayar seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita buka aplikasi ada modal ya, yang pertama ya. Oke, jadi buat teman-teman misalkan saat ini gagal di aplikasi ada modal, di sini saya akan menjelaskan seperti apa sih kalau kita gagal di aplikasi ada modal ini. Oke, kemudian di sini ke tagihan teman-teman ya. Oke, tagihan sekali bayar ya, cicilan Rp 4.400.000, jadi hutangnya sudah 4.400.000 ya. Nah, keterlambatan di sini 105 hari, jadi 3 bulan lebih teman-teman ya. Jadi artinya ini bukan gagal bayar lagi, sudah tidak dibayar seperti itu teman-teman ya, karena sudah melebihi 3 bulan ya. Jadi selama gagal di aplikasi ada modal ini ya, pinjaman 4 juta ya, jadi sama bunganya ini teman-teman ya, sudah sama bunganya 4.400.000, keterlambatan 105 hari, jadi artinya 3 bulan lebih. Sejauh ini masih belum ada DC sih ya, jadi kebanyakan teman-teman yang menanyakan DC, apakah ada DC nya. Biasanya banyak teman-teman daerahnya, Bang bagaimana Bang, di daerah saya ada nggak DC nya ya, aplikasi ada modal ini. Nah, sepengalaman saya dan sepengalaman informasi dari penonton saya di channel saya yang sering bertanya atau chat ya, itu masih belum ada laporan ya atau info ya dari teman-teman subscriber ya, bahwasanya tim lapangan atau DC lapangan masih belum ada yang didatangi ya. Jadi untuk aplikasi ada modal ini aman ya. Kemudian yang kedua DC ya, untuk penyebaran data teman-teman ya. Kemudian yang kedua untuk penyebaran data sejauh ini tidak ada ya, tapi biasanya ada juga sih kalau kita kalau kita gagal atau telat bayar di pinjaman online, itu biasanya ada yang menghubungi di luar Kondar tapi tidak ada penyebaran data. Wajar lah teman-teman, kalau kita punya hutang biasanya ada di luar Kondar yang dihubungi 1 atau 2, itu sudah biasa, itu wajar ya, asalkan bukan foto-foto kita yang disebarluaskan ke seluruh kontak seperti itu. Jadi untuk penyebaran data aman, misalkan kalian ada yang dicat di luar Kondar, itu sudah biasa, kita maklumi ya, karena kita punya tagihan yang masih belum dibayar seperti itu ya. Nah, ini di aplikasi ada modal teman-teman ya. Kemudian di aplikasi ada modal ini teman-teman ya, masih tapi misalkan teman-teman sudah mempunyai uang yang mencukupi ya, kalian bayar teman-teman ya, karena hutang wajib kalian bayar ya, seperti itu ya, karena hutang itu dibawa mati ya. Tapi misalkan kalian masih belum ada dana ya, kalian diamkan aja, yang diutamakan harus keluarga, seperti itu. Jadi ini sudah jelas teman-teman ya, kalau kita gagal di aplikasi ada modal, daerah manapun yang biasanya bertanya, Abang apakah ada DC nya, ini masih aman. Kami masih belum dapat informasi dari teman-teman subscriber ya, biasanya ada yang sharing didatangi, tapi sejauh ini masih belum ada yang didatangi. Seperti itu teman-teman ya, untuk aplikasi ada modal. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua, aplikasi Uang Mei ya.
Oke, kita sama-sama buka di sini biar kalian bisa lihat juga seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini tagihan 1.800.000 sekian ya. Keterlambatan sudah 77 hari, jadi masih belum 3 bulan ya. Jadi di sini saya akan jelaskan juga di aplikasi Uangme ini yang sudah tidak dibayar ya sudah hampir 3 bulan ya. Namun sejauh ini untuk DC lapangan ya juga masih belum ada. Jadi DC lapangan ini masih belum ada ke rumah ya. Untuk penyebaran data aman ya, jadi aman teman-teman, jadi nggak ada yang disebar data ya, gagal di aplikasi ini aman. Tapi biasanya kalau kita sudah gagal di aplikasi pinjaman online apapun, biasanya kita memang diteror. Terornya biasanya data akan disebar, itu ada juga meskipun pinjaman online legal. Memang itu cara-cara lah ya, cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online memang seperti itu. Jadi intinya kita akan diteror. Biasanya setiap hari kalau kita baru pertama kali gagal ya, misalkan kita telat 1 hari, 2 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu biasanya masih diteror ya. Teror dengan apa sih? Dengan apa ya, biasanya ada mau disebar, itu sudah biasa, itu hanya peneroran. Ataupun DC mau datang ke rumah atau ke tempat kerja atau menelpon kantor, itu sudah biasa. Jadi semua itu hanya cara-cara penagihan dari pinjaman online saja seperti itu ya. Jadi untuk Uangme ini ya saya sama juga teman-teman, masih belum ada informasi dari penonton atau subscriber saya yang didatangi, masih aman ya. Jadi buat kalian tidak usah panik, misalkan kalian gagal bayar di aplikasi Uangme, misalkan dapat chat, kalian ya balas saja ya, seperti itu, konfirmasi masih belum ada dana. Misalkan ada telepon kalian angkat, misalkan ada apa ya, biasanya kan ada sih foto DC ataupun video DC yang dikirim ke kita kalau kita telat. Ini tim lapangan sudah dekat lokasi Anda. Anda siapkan uang cash seperti itu. Karena DC ini 1 jam lagi atau 2 jam lagi mau ke rumah Anda seperti itu, sudah biasa. Itu tidak akan datang. Misalkan kalian dapat seperti itu, kalian balas saja, ya Pak saya tunggu di rumah sekarang gitu ya. Itu tidak bakalan datang teman-teman ya. Jadi ini sesuai pengalaman ya, seperti itu. Karena kami sudah merasakan juga banyak teman-teman yang gagal itu ketakutan DC datang ke rumah. Yang kedua sebar data, itu aja yang ditakutin seperti itu. Ada juga yang biasanya dapat chat itu sudah panik, sudah takut. Itu sudah biasa teman-teman. Untuk pinjaman online cara penagihan teror itu sudah biasa, dimaklumi. Memang kita akan dapat teror mungkin 1 minggu, 2 minggu, bahkan kalau kita sudah lewat 1 bulan sudah jarang ya ada chat seperti itu teman-teman ya. Oke, buat kalian tidak usah panik, kalian cukup balas misalkan ada chat apapun ya. Misalkan ada chat atau DC mau datang ke rumah, silahkan datang ke rumah, saya tunggu Pak, tapi kami masih belum ada dana. Itu aja seperti itu ya, seterusnya seperti itu ya. Jadi untuk penagihan dari pihak aplikasi biasanya teror itu hanya teror lah ya, hanya chat tidak akan datang ya, seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga teman-teman ya. Jadi untuk yang ketiga ini aplikasi Pinjam Yuk ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi Pinjam Yuk ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Jadi untuk pinjaman ini nominalnya besar-besar, ini yang terakhir besar teman-teman ya. Jadi untuk Pinjam Yuk ini 5 juta ya. Jadi sudah 5 juta ini untuk aplikasi ini. Aplikasi Pinjam Yuk ini sudah hampir 3 bulan teman-teman ya. Jadi tanggal jatuh tempo 2022 bulan 5 tanggal 10 ya. Ya sama aja teman-teman, ini gagal di aplikasi Pinjam Yuk ini, kalau kita gagal itu sudah biasa. Kalau kita dicat itu sudah biasa. Jadi buat kalian misalkan kalian gagal sih, intinya nggak usah panik lah, nggak usah takut, kalian balas. Pokoknya ada chat apapun ya, chat WA ya, pesan WhatsApp itu biasanya kan kita diteror, itu balas aja ya. Kalian nggak usah diam ataupun membuang nomor, jangan. Misalkan kalian seperti itu membuang nomor ataupun apa ya, nggak pernah balas, itu kalian apa ya, ketahuan kalau kalian sudah takut atau panik.
Jadi dari pihak aplikasi atau penagih itu akan setiap hari kita akan mendapatkan chat yang lebih banyak karena kalian sudah takut. Intinya kalian akan terus menerus diteror karena kalian ketahuan kalau kalian sudah takut. Nah, misalkan bagaimana cara menangani, Bang? Ya kalian balas aja, bilang aja masih belum ada dana, Bang. Misalkan ada, intinya diancam mau sebar data, silakan sebar. Kalau Bapak berani, nggak akan berani. Itu hanya gertak-gertak aja. Itu hanya cara atau modus cara penagihan dari pinjaman online ya memang WA, karena nomor yang didaftarkan kan yang akan diancam ya atau diteror seperti itu. Nah, misalkan untuk kondar, itu kondar sudah biasa teman-teman ya. Jadi untuk kondar itu dipastikan dihubungi, meskipun kalian balas chat merespon tetap dihubungi. Tapi misalkan kalian membalas chat atau merespon chat itu biasanya mengurangi agar tidak ada penyebaran data. Nah, misalkan kalian aktif nomor yang didaftarkan kan, banyak chat yang masuk kalian nggak pernah balas, jarang balas, intinya nggak pernah balas. Nah, itu bisa terjadi data kalian akan disebar di kontak karena kalian sudah dianggap tidak ada etikat baik atau tidak ada etikat baik untuk membayar. Jadi intinya direspon aja biar tidak ada penyebaran data. Bang, bagaimana Bang kalau kita respon terus malah menjadi-jadi? Ya memang seperti itu sih. Meskipun kita respon, biasanya dari pihak aplikasi itu tidak mau tahu alasan apapun. Ya, intinya masih cari kok kenapa. Tidak mau tahu alasan, tapi harus kalian balas. Intinya ada tanya jawab lah, seperti itu loh. Ada berkomunikasi biar data kalian tidak disebar. Banyak juga teman-teman ngapain direspon, ntar diteror terus. Ya itu hak kalian sih. Di sini saya berbagi saja sih. Karena pengalaman kami selalu balas sih aman-aman aja, tidak ada penyebaran data ataupun gimana-gimana ya. Ya. Misalkan teman-teman banyak sih pinjaman online meskipun yang legal yang sebar data banyak sih. Ya. Intinya misalkan kita gagal di pinjaman online itu tergantung kalian sih, tergantung bagaimana cara kalian meresponnya atau tidak merespon. Bang, gimana Bang, saya gagal di pinjaman online legal, kenapa data saya disebarkan legal? Ya kalian nggak pernah balas, itu ciri-ciri yang disebar biasanya. Kalau kalian selalu merespon, ya Pak masih cari dana, ada chat balas, iya Pak masih usaha atau masih nunggu gajian, pokoknya intinya kalian harus ada jawaban lah istilahnya, merespon biar tidak ada penyebaran data ya. Di sini saya hanya berbagi saja ya buat kalian. Misalkan kalian tidak mau balas atau merespon chat dari pihak DC, itu hak kalian. Di sini saya hanya berbagi saja buat kalian, khususnya yang saat ini gagal di pinjaman online 1, 2, 3 itu ya. Yang pertama ada modal, yang kedua uang nih, yang ketiga pinjam yuk ini. Nah seperti itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Buat kalian tidak usah panik, tidak usah takut. Misalkan masih belum ada dana, cukup kalian konfirmasi aja apa adanya ya. Seperti itu, misalkan kalian sudah ada dana ya kalian lunasi ya. Karena hutang dibawa mati ya, seperti itu. Di sini saya bukan mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak, tapi berbagi saja pengalaman seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.